Warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan dan rekanita dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, saya Widianti Eka Dewi sebagai pewawancara perwakilan dari kelompok 2 Makesta 3 yang akan membahas tentang sejarah IPNU dan IPPNU di Kecamatan Andong. Nah, pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial nih. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada tahun 2018 sampai 2020. Baik, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum rekan Agus. Waalaikumsalam rekan Ita. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mungkin di luar sana masih banyak nih yang belum kenal sosok rekan Agus tuh gimana gitu. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu. Iya, ini nanti ngobrolnya santai saja ya, santai, nggak usah terlalu mendalam. Karena nanti kalau terlalu serius dan mendalam, tapi nikahnya sama orang lain kan susah. Jadi gini, perkenalkan untuk yang belum mengetahui, nama saya Gusuma Sofi'i. Saya ralat tadi ya, bukan ketua pimpinan cabang, tapi ketua pimpinan anak cabang Kecamatan Andong. Anak cabang Kecamatan Andong tahun 2018, juga 2020. Kemudian kalau di cabangnya saya lebih di bagian Waka 3 di Departemen Jaringan Pesantren dan Sekolah. Ngomong-ngomong nih, gimana sih awal mula terbentuknya IPNU dan IPPNU di Kecamatan Andong ini? Kalau untuk awal sejarahnya, IPPNU sendiri saya itu hanya sepersekian orang ya, maksudnya dalam artian dulu sebelum saya pun juga sudah pernah ada, dalam artian walaupun memang belum boom karena waktu itu kan belum ada sosial media, belum ada Instagram, belum ada Facebook, jadi kehadiran IPPNU itu belum begitu diketahui oleh masyarakat karena memang medianya belum ada. Jadi sekitar tahun 2009 itu sudah ada IPPNU di Al-Azhar, pelangnya sampai sekarang masih ada. Itu ketuanya Mas Fatur Rahman, itu saya waktu itu kelas berapa ya? Kelas 4 MI. Jadi beliau itu salah satu instruktur pramuka saya waktu dulu. Bukan siaga. Itu sudah pernah ada, memang. Tapi ya sekarang sisa-sisanya tinggal beberapa orang saja yang masih kita tahu. Terus kemudian kalau latar belakang berdirinya IPPNU sendiri, saya itu sebetulnya bisa dibilang tidak termasuk pionir ya, karena kalau saya pribadi sebetulnya itu kan saya itu dari oposisinya IPPNU. Saya itu anak rohis. Jadi kalau anak rohis itu kan musuhnya IPPNU. Jadi kalau dakwahnya IPPNU itu kan dengan maulid, dengan yasin, tahlil, terus kemudian ada ziarah ke makam para ulama. Gitu kan. Kalau anak rohis ya sesat, profat, ahlul bid'ah, ahlul nar gitu kan. Terus dakwahnya juga misalnya mengembalikan kekhilafaan di bumi, NKRI semacam itu. Jadi memang musuh sebetulnya, musuh gitu. Terus kemudian kalau sejarahnya sendiri, dulu itu yang sekitar bulan Januari tahun 2018 itu berawal dari ada tiga orang yang super menurut saya. Jadi di kampus itu saya mengenal apa yang namanya, ada organisasi namanya KMNU. Nah, KMNU ini ada 3 orang, ada Mbak Wulan, ada Mbak Elina, dan Mbak Anita waktu itu. Karena mereka ini aktivis kampus, kalau saya aktivis rumahan, aktivis kampus, terus banyak teman, akhirnya mereka itu sering ditanya sama teman-temannya, IPPNU kok nggak ada IPPNU-nya gitu kan. Kecamatan Andong kok nggak ada IPPNU-nya, seperti itu. Nah itu yang membuat mereka gemes, bukan main gitu kan, pengen membentuk IPPNU di Kecamatan Andong. Kemudian sampai suatu hari beliau bertiga ini sowan ke Pak Yai Kusmanto yang waktu itu sebagai Kasat Koryon Bansel di Kecamatan Andong. Sowan, akhirnya beliau pun juga merespon dengan baik. Terus kemudian ya mulailah beliau bertiga ini merangkul beberapa teman dekat. Kebetulan kalau dari 3 orang ini, Mbak Elina memang sudah kenal sama saya karena teman dari MI sudah kenal gitu. Akhirnya
waktu itu sekitar bulan Januari, kemudian bulan Februari ada meet up 1, meet up kedua, beberapa orang hadir, terus kemudian juga beberapa juga ada yang nggak hadir, sampai akhirnya sekitar bulan Mei tanggal 10 Ramadan 13 Mei 2018 itu diresmikan di Pondok Pesantren Darussalam, dihadiri oleh Ketua Pimpinan Cabang waktu itu Mas Hamidur Rahim, juga beberapa perwakilan teman-teman PC yang lainnya. Jadi begitu. Nah, kalau dulu pas awal mula perintisan itu strategi yang digunakan untuk merekrut kader itu bagaimana, Mas? Kalau waktu dulu karena memang istilahnya waktu dulu itu kita sebagai pengurus inti, maksudnya pengurus yang betul-betul sudah dibentuk di pondok itu kan buru supaya ada. Kemudian strateginya ya mengajak ke teman-teman terdekat lebih dahulu. Jadi belum sampai ke Makesta gitu, belum sampai ranahnya ke situ. Saya harus kami yang kepengurusan waktu itu harus belajar beberapa bulan untuk bisa ke Makesta. Jadi memang mengajak teman-teman terdekat. Misalnya kalau saya kan sudah lama di Sekar Langit Idrisiyah waktu itu. Jadi yang saya ajak teman-teman Sekar Langit semuanya, saya ajak masuk ke ILMI PNU. Terus kemudian sampai sekarang juga masih banyak yang terisa, banyak kan sudah enggak. Terus ya Mbak Elina juga, terus kemudian Mbak Anita, Mbak Wulan juga. Jadi teman-teman yang memang dari perwakilan daerah masing-masing, misalnya Mbak Elina dari Magresari, kemudian Mbak Anita dan Mbak Wulan dari Kedungdowo. Terus kemudian kita juga minta bantuan support dari gerakan Ansornya, dari Ranting itu juga mereka membantu menggerakkan remaja-remajanya untuk masuk ikut ke situ. Memang kendalanya waktu itu seperti biasa kalau perempuan itu kan sukar ya, maksudnya dalam artian kalau misalnya sering keluar malam itu kan tidak boleh. Jadi waktu itu beberapa saya nyewani ke rumahnya, menjelaskan itu seperti ini, tujuannya seperti ini supaya diperkenalkan gitu. Jadi lumayan bulat, panjang. Waktu itu perjalanannya lumayan ya susah-susah, menyenangkan. Nah, dalam memimpin sebuah organisasi tentunya tidak mudah ya, pasti mengalami beberapa kendala. Menurut Mas Agus sendiri, kendala apa aja nih yang dialami dalam merintis IPNU dan IPPNU? Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Kendalanya itu lebih kepada sisi tanggung jawab dan psikologis dari anggota itu sendiri. Karena saya juga menyadari, saya juga seorang pelajar waktu itu, saya juga seorang anak, kemudian saya juga seorang punya yang berkewajiban juga, misalnya mengajar. Dalam artian ada banyak tanggung jawab yang dibebankan pada seseorang anak gitu. Misalnya ada tanggung jawab kepada orang tua di rumah, ada tanggung jawab kepada sekolah misalnya, karena tugas-tugas, ada tanggung jawab kepada masyarakat. Nah itu yang menyebabkan karena remaja ini memang belum matang dari sisi psikologis dan pemikiran, mereka belum bisa memilih waktunya kapan mereka harus waktunya memberikan kontribusi kepada orang tua, ke masyarakat, dan akhirnya sering berbenturan. Dan berbenturan ini menyebabkan ada ketidakpuasan di masing-masing aspek yang saya sebutkan tadi. Misalnya ada yang sering sekali ikut organisasi sehingga jarang sekali berkumpul dengan kegiatan masyarakatnya di RT-nya seperti itu. Atau mungkin yang sering sekali di rumah terus sampai nggak sering ikut kumpul organisasi ya sangat macam. Jadi kendalanya itu berkaitan dengan sisi psikologi, sisi kematangan pemikiran, ya itu memang sudah sewajarnya pada usia-usia kayak gitu. Kendalanya sih itu terbesar. Semisal bisa pengulang waktu nih, apa yang ingin dilakukan Mas Agus ketika menjadi ketua di IPNU Kecamatan Andong ini? Ada satu hal yang saya itu sejak dari anak cabang sampai pimpinan cabang belum kejadian. Di anak cabang itu belum kesampaian karena memang sumber dayanya belum banyak. Jadi saya berpikir bahwa ini cita-cita yang besar. Kemudian di cabang Boyolali tidak kesampaian karena waktu itu terhantam pandemi. Jadi memang belum terjadi. Jadi cita-cita saya itu saya pengen bikin pesta pelajar. Jadi pesta pelajar itu intinya tidak memandang pelajar NU atau pelajar non-NU. Jadi misalnya di Kecamatan Andong ini ada berbagai macam sekolah, IPNU bisa menghadirkan sebuah wadah yang dimana itu pesta pelajar, dimana kegiatannya itu pelajar semua,
yang berisi tentang kegiatan-kegiatan bertema pelajar, lomba-lomba, semacam lomba puisi, lomba olahraga, kemudian kita selipkan sedikit-sedikit misalnya wawasan-wawasan tentang KNU-an, tentang nasionalisme, semacam-macam. Itu belum pernah kesampaian. Karena memang itu membutuhkan banyak pihak yang terlibat, banyak orang juga. Bahkan dari anak cabang sampai cabang pun belum bisa terjadi. Nah nanti semoga teman-teman kedepannya bisa melakukan itu. Jadi kan keren sekali kalau Ibnu Andung bisa menyatukan seluruh sekolah SMA baik SMP di Kecamatan Lubuh. Keren. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih ya rekan. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada nggak nih harapan ke depan buat IPPNU di Kecamatan Andong? Saya meyakini bahwa setiap individu atau orang itu memiliki warna dan coraknya sendiri. Jadi setiap orang itu punya warnanya sendiri, dan ketika kita itu bergabung di sebuah organisasi, itu kita mencampurkan banyak warna dalam suatu wadah. Dan kemudian bagaimana perpaduan warna itu bisa menjadi sebuah perpaduan yang unik dan enak untuk dilihat. Jadi saya sering berpesan pada teman-teman di organisasi manapun bahwa jangan pernah memandang membanding-bandingkan periode ini dengan periode sebelumnya. Buatlah cerita sendiri, buatlah kisah teman-teman kepengurusan sendiri yang unik, yang bagus. Buatlah perpaduan warna itu sendiri yang unik, sehingga itu nanti bisa menjadi sebuah rentetan peristiwa yang akan bisa kita terus kenal. Jadi periode pertama perpaduan warnanya seperti ini. Periode kedua nanti selanjutnya warnanya seperti ini. Tidak harus sama, berbeda malah justru lebih bagus. Tinggal nanti kita bisa mungkin 30 tahun yang akan datang ketika teman-teman Ibu PNU sudah masuk ke ranah muslimat, masuk ke ranah MBCNU, teman-teman bisa merefleksikan diri, oh ini ternyata sepak terjang saya waktu dulu seperti ini, warnanya saya seperti ini, bisa menjadi pembelajaran bersama bagaimana nanti membimbing kader-kader yang masih muda, kader-kader bibit NU yang masih awam sekali untuk terjun ke dunia NU, bagaimana nanti cara mengolahnya, mempertahankannya supaya bisa terus berkesinambungan di NU, Ansor atau Fatayat, kalau bukan NU ya di Fatayat, kemudian di Muslimat dan di MBCN. Nah, baik kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Agus telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing tentang organisasi IPNU dan IPPNU. Nah, baik kalau begitu sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.